Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia Syahwati dari kelas 1E dengan NPM 0371241118. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah literasi digital, yang dimana kita itu diperintahkan untuk membuat media pembelajaran dengan aplikasi menggunakan fitur augmented reality. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu, saya ini menggunakan aplikasi Canva untuk membuat media pembelajarannya, yang dimana dari media pembelajaran tersebut bisa di-scan untuk menjadi augmented reality-nya. Saya menggunakan augmented reality yang 2 dimensi. Sebelum menunjukkan augmented reality yang saya buat, saya akan menjelaskan dulu materi apa saja yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi untuk materi yang saya bahas yaitu tentang rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Tentu di Indonesia ini sudah banyak sekali adat dan istiadatnya, bahasa dan lain-lain. Tetapi di sini saya akan mengambil satu yang terbanyak di Indonesia, yaitu rumah adat. Rumah adat yang saya akan sampaikan di materi ini juga tidak semua, tetapi hanya beberapa yang saya ambil dari pulau-pulau besar saja, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Rumah adat atau rumah tradisional yang pertama kita bahas yaitu rumah yang berasal dari Sumatera Barat. Biasanya orang kalau dengar kata Sumatera Barat itu taunya rendang atau rumah makan Padang. Tapi di sini kita akan membahas rumah tradisionalnya ya. Jadi rumah tradisional Sumatera Barat itu namanya rumah gadang. Nah, rumah gadang ini merupakan rumah adat Minangkabau yang dimana sering banget atau banyak banget kita jumpai nih di Sumatera Baratnya sendiri. Jangankan di Sumatera Barat ya, kita di Pulau Jawa aja tuh sering ngelihat namanya rumah gadang yang ada di rumah Padang gitu, rumah makan Padang. Nah, kalau misalnya kita nyebutnya itu rumah gadang, tapi di Sumatera Barat sendiri itu tuh masyarakatnya nyebutnya dengan rumah bagonjong atau rumah baanjuang. Jadi di Sumatera Barat itu juga sebenarnya rumah gadang tuh nggak semuanya ada, tetapi hanya daerah-daerah yang memiliki status nagari saja yang biasanya ada rumah adat rumah gadang ini. Dari Sumatera Barat kita turun ke Sumatera Selatan. Kalau dengar kata Sumatera Selatan atau Palembang, yang paling kita ingat itu Pempek atau Jembatan Amperanya. Tapi di sini kita akan bahas tentang rumah adatnya. Nah, Sumatera Selatan memiliki rumah adat nih, namanya itu rumah limas. Kayak bangun kan, maksudnya kayak bangun matematika gitu ya, limas. Nah, kenapa kira-kira disebut rumah limas? Jadi disebut rumah limas karena atapnya itu berbentuk limas. Rumahnya itu besar dan memiliki atap yang berbentuk limas, makanya disebut dengan rumah limas. Rumah limas ini memiliki lantai bertingkat. Kalau orang Sumatera Selatan nyebut lantai bertingkat itu dengan nama bengkilas atau kijing. Nah, rumah ini tuh sering digunakan untuk keperluan keluarga seperti membuat hajatan. Oh iya, rumah limas ini juga memiliki nama lain, yaitu rumah bari. Limas bari, jauh kan? Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya rumah bari itu dikenalnya oleh masyarakat dari Malaysia, seperti di daerah Johor, di daerah Selangor, atau di daerah Terengganu. Nah, rumah limas ini memiliki bentuk rumah panggung. Rumah ini biasanya memiliki banyak hiasan yang sangat menunjukkan identitas asli masyarakat Sumatera Selatan. Kita ke Pulau Jawa, di mana kita akan membahas salah satu rumah adat yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di Jogja ini tuh ternyata selain
Malioboro, selain candinya, Candi Prambanan atau Candi Borobudur, tapi mereka juga punya rumah adat. Rumah adat yang ada di Yogyakarta ini diberi nama rumah adat atau rumah tradisional Bangsal Kencono. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu rumah adat Bangsal Kencana. Jadi, rumah adat Bangsal Kencono ini tuh merupakan bangsal utama dari keratonnya Yogyakarta Hadiningrat. Nah, bangsal ini tuh berbentuk joglo atau pelopo. Nah, di keliling bangsal ini tuh banyak tanaman dan juga sangkar-sangkar burungnya. Nah, kalau misalnya di depan bangsalnya itu terdapat dua patung batu, dua rapala, yang dimana patung itu tuh merupakan dua raksasa yang memegang sejenis alat pemukul yang bernama gala. Selanjutnya kita jalan-jalan ke Pulau Dewata, Bali. Nah, Bali itu sebenarnya punya rumah adat, walau yang terkenalnya itu pantainya, wisatanya, tapi rumah adatnya juga tidak kalah terkenal. Jadi rumah adat yang ada di Bali itu diberi nama rumah adat Gapura Candi Bentar. Jadi sebenarnya itu bukan rumah adat, tapi lebih merujuk kepada bangunan gapura yang menjadi gerbang di rumah-rumah adat tersebut, di rumah-rumah yang ada di Bali gitu ya maksudnya. Jadi gapura ini tuh punya dua buah candi, yang dimana candinya itu serupa dan sebangun dan diletakkan di samping kanan dan samping kiri rumah. Gapura ini tuh memiliki arsitektur yang Bali banget, yang dimana berfungsi sebagai tempat keluar masuknya dari satu sisi ke sisi lain. Nah, jadi fun fact-nya itu pada saat zaman kerajaan, rumah Gapura Candi Bentar ini tuh cuma dibangun untuk di lingkungan puri atau istana raja aja. Terus juga hanya dibangun di pura, yaitu tempat sucinya agama Hindu. Selanjutnya kita ke Provinsi Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah sendiri, rumah adat yang ada di sana itu dikasih nama dengan rumah adat Betang Ojung Batu. Rumah adat ini tuh masih sering ditemukan di sekitar daerah Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, jadi rumah adat ini tuh merupakan rumah tradisionalnya suku Dayak yang ada di Kalimantan. Rumah adat ini berbentuk rumah panggung yang memanjang ke belakang. Bahan utama untuk membuat rumah ini yaitu kain ulin. Nah, rumah adat Betang Ojung Batu ini tuh memiliki keunikan, yaitu memanjangnya itu ke belakang bukan ke depan. Terus juga panjangnya itu tuh sekitar 200 meter. Bahkan dia itu bertiang panggung dengan diameternya itu di atas 50 cm dan tingginya itu sekitar 1,5 meter. Rumah adat ini tuh juga punya atap, yang dimana atapnya itu atap sirap yang dibentuk juga dari kayu ulin. Masih di Pulau Kalimantan, kita akan membahas rumah adat yang berasal dari Kalimantan Barat. Jadi rumah adat yang berasal dari Kalimantan Barat ini namanya Rumah Radak. Rumah Radak ini merupakan salah satu rumah adat dari suku Dayak yang ada di Kalimantan juga. Nah, fun fact-nya itu rumah Radak ini merupakan salah satu rumah adat terbesar yang ada di Indonesia. Terus juga rumah Radak ini tuh menjadi ikonnya Kalimantan Barat selain Tugu Katulistiwa. Nah, rumah adat ini tuh memiliki karena saking besarnya ini, dia tuh di dalamnya itu kayak punya bisa terbagi ke dalam 50 ruangan, yang dimana setiap ruangannya itu memiliki panjang sekitar 138 meter dan lebarnya itu sekitar 6-7 meter. Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi. Yang pertama itu kita akan membahas Provinsi Sulawesi Selatan, rumah adat dari Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi rumah adat dari Provinsi Sulawesi Selatan itu namanya rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat ini tuh merupakan rumah adat masyarakat dari suku Toraja.
yang ada di Sulawesi Selatan ya tentunya. Nah, rumah adat Tongkonan itu tuh memiliki arsitektur yang sangat khas, dari struktur bawahnya, struktur tengah, bahkan struktur atasnya itu memiliki keindahan atau estetika. Rumah adat Tongkonan ini untuk saat ini sudah tidak dijadikan tempat tinggal karena kebanyakan orang suku Toraja sudah membangun rumahnya sendiri dengan mungkin rumah yang lebih modern. Nah, rumah Tongkonan ini tuh mempunyai syarat dengan ukiran yang mengandung makna, yaitu melambangkan status sosial pemilik rumah Tongkonan itu sendiri, yang dimana yang punya rumah Tongkonan berarti dia tuh menempati lapisan atas di suku Toraja itu. Selanjutnya kita akan membahas rumah adat yang berasal dari Provinsi Gorontalo. Nah, di Gorontalo sendiri nama rumah adatnya yaitu Rumah Adat Doluhupa. Nah, rumah adat ini tuh selain menjadi rumah adat, tetapi dia juga menjadi lambang dari adat Gorontalo. Nah, kalau misalnya bentuk dari rumah adat Doluhupa ini tuh bentuknya rumah panggung dengan badan dari papan dan struktur atap yang bernuansa daerah Gorontalo itu sendiri. Doluhupa ini memiliki hiasan berupa pilar-pilar kayu. Terus juga dia memiliki simbol tangga adat yang biasa masyarakat Gorontalo itu sebut dengan tolitihu. Nah, Doluhupa juga memiliki 2 buah tangga yang masing-masing berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri rumah. Selanjutnya kita akan membahas rumah adat yang berasal dari provinsi yang berada di daerah timur Indonesia, yaitu ada Maluku. Nah, di Maluku memiliki rumah adat yang diberi nama rumah adat Baileo. Rumah adat Baileo merupakan kata serapan dari bahasa Portugis, yaitu baile yang artinya rumah. Nah, jadi bangunan Baileo ini tuh memiliki arsitektur yang dimana arsitekturnya itu sangat khas dengan Kepulauan Maluku. Baileo juga merupakan salah satu bangunan yang wajib ada di Maluku selain masjid dan gereja. Baileo memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda suci, tempat upacara adat, dan sekaligus sebagai balai warga. Jadi setiap warga kalau misalnya ada pertemuan atau ada rapat pasti di Baileo ini. Nah, Baileo memiliki ciri khusus nih, yaitu ukurannya sangat besar dan memiliki bentuk yang beda sama rumah-rumah lain. Selanjutnya rumah adat yang berasal dari Maluku Utara. Di Maluku Utara sendiri memiliki rumah adat yang diberi nama Rumah Adat Sasadu. Rumah Adat Sasadu merupakan rumah adat dari suku bangsa Sahu yang ada di Halmahera Barat. Nah, rumah adat ini tuh sangat lazim ditemui di desa-desa yang berada di Halmahera Barat. Jadi fungsi rumah adat ini tuh biasanya digunakan untuk pertemuan masyarakat bangsa Sahu. Terus juga sering digunakan untuk perayaan ritual atau perayaan adat seperti hasil panen gitu, perayaan hasil panen, juga pemilihan ketua adat. Tapi selain untuk hal-hal khusus, sebenarnya rumah Sasadu ini juga masih bisa digunakan untuk hanya sekedar bersantai tanpa ada acara khusus seperti itu. Ke provinsi paling timur Indonesia dan provinsi terakhir yang akan kita bahas di video kali ini yaitu Provinsi Papua. Nah, Provinsi Papua itu memiliki rumah adat yang sangat unik. Biasanya kan rumah adat di Indonesia itu rumahnya panggung ya, panggung besar, terus ya kebanyakan tuh kan lambangnya kayak gini, taring gitu, lancip. Tapi kalau misalnya di Provinsi Papua, dia tuh di bawah kayak di tanah gitu, terus juga atapnya nggak lancip, melainkan bundar gitu, bundar. Nah, rumah adat yang berasal dari Papua itu diberi nama Rumah Adat Hanoi. Jadi rumah adat Hanoi ini tuh merupakan rumah tradisionalnya masyarakat Papua Pegunungan dan Papua Tengah, khususnya suku Dani. Rumah Hanoi ini tuh berbentuk bulat sederhana dengan pintu kecil dan tidak dilengkapi oleh jendela. Terus juga ada juga yang berbentuknya persegi panjang. Tapi rumah adat Hanoi persegi panjang ini tuh disebutnya rumah jenis EBAI atau Honai perempuan. Jadi
Kalau yang bundar atau bulat itu biasanya untuk laki-laki, kalau yang panjang itu untuk perempuan. Nah, terus juga tinggi dari rumah Honai ini tuh hanya sekitar 2,5 meter saja. Yang 2,5 meter habis itu dibagi menjadi dua, bagian atas dan bagian bawah. Bagian lantai bawah itu tuh biasa digunain untuk tidur, kalau yang atas itu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti makan, bersantai, atau membuat kerajinan. Nah, kalau di lantai bawah juga biasanya di bagian tengahnya tuh terdapat hipere, yaitu tempat api unggun yang dipergunakan untuk memasak atau hanya sekedar menghangatkan tubuh. Sekian materi tentang rumah adat yang sudah saya jelaskan tadi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Sekiranya jika emang ada masukan bisa diberitahu kepada saya agar saya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya lakukan tadi. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video atau ilustrasi dari materi yang saya buat dengan fitur augmented reality. Sekian video tugas ujian tengah semester mata kuliah literasi digital yang saya buat. Semoga ada banyak pembelajaran yang bisa diterapkan dari video ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.